这比萨克的人，好的，欢迎大家参加今天的课程。我们今天将来做一些小考试，对吧？Hari ini kita akan melakukan sedikit tes ya. 大家都准备好了吗？Teman-teman sudah siap? 准备好了吗？准备好了吗？Itu artinya sudah siapkah? Oke, sambil saya baca dulu ya chattingan dari teman-teman semua. 我看一下，大家给我写了什么？今天有伊布丽娜呀，伊布丽娜，然后Ibu秀珍呀，下午好，OK，terus ada Ibu Chunrong，老师班长下午好，OK，再来是ada Pak Amin，ada Liana，OK，好久不见了啊，terus ada Pak Andreas，terus ada Bu Irma, oke, 听得清楚呀。晚上好，把阿明，oke。Ibu Deborah juga 大家好吗？OK，Dr. Evelyn 下午好，老师、班长和朋友们。OK，terus ada Bu Endang 呀，晚上好。再来，还没有，还没准备好，belum siap, nggak apa-apa ya. Kalau tunggu sampai benar-benar ready, nggak ready-ready biasanya ya. Oke，再来是di bawahnya Ibu Lina Huang，OK，晚上好。Terus ada Mariana，还没有。我刚才问大家准备好了吗？Katanya belum ya. Oke，nggak apa-apa. 再来是Ibu Elena ya, sudah hadir juga ada Ibu Jiang Sung-Liang. 怎么答案都是一样的呢？Kenapa jawabannya semua sama ya? Hai Mei. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau benar-benar tunggu siap tuh biasanya nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita tesnya juga santai aja teman-teman. Sebenarnya mau ngukur sejauh mana sih kita ya selama ini. Bagi yang dua gelombang, mungkin boleh flashback waktu gelombang pertama selesai dibandingkan yang kedua, kira-kira dapatnya apa poin-poin yang mungkin mau teman-teman tingkatkan. Nah, itu boleh jadi sebuah evaluasi sih sebenarnya ya. Jadi bukan lebih ke nilainya ya, sama betul salahnya gitu ya fokusnya ya. Oke, 再来是ada Bu Nani juga sudah hadir. 然后 Pak Amin, hai Mei, tancap gas ya, gaskan saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, terus hai Mei Fusi, kalau gitu bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi apa namanya, berarti benar-benar real apa yang sudah didapat selama ini ya. Oke, jadi spontan saja. Oke. Em, nah, 我们开始吧. Kita mulai ya. Jadi teman-teman boleh siapin kertas atau teman-teman yang punya tab juga boleh. Bebas, teman-teman boleh siapin kertas dulu. Iya, buyung jinjang, buyung jinjang. Kalau perlu apa namanya? eh, panik ya, tidak perlu panik, buyung jinjang, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Kita tes dulu sejauh mana dan sampai di mana kitanya gitu ya. 大家可以准备一下纸 teman-teman boleh persiapkan kertas, alat tulis. Jadi sesi tes yang pertama ini adalah 听写. Jadi dengerin, terus teman-teman tulis pininnya. Kalau bisa dilengkapi dengan apa namanya nada akan lebih bagus. Kemudian diartikan. Jadi mendengar, menuliskan pinning yang tepat, kemudian diartikan. Ya, jadi mengetes juga pemahaman teman-teman dari listening gitu ya. Jadi dua fungsi. Pertama lebih ke pingin, yang kedua penangkapan teman-teman. Jadi kalau misalnya orang ngomong bahasa Mandarin, oh ya saya nangkap ini maksudnya gitu ya. Jadi fungsi tes yang pertama itu ada dua tujuannya ya. Tulis di kertas saja. Nanti kita akan bahas bersama kok sebagai bahan pembelajaran. Ya, oke. 大家准备一下. Siap-siap dulu. Boleh ambil alat tulis sama kertas. Atau yang punya gadget, boleh di gadgetnya. Enggak masalah ya, boleh di gadget. Oke. Tidak tulis di komen ya. Tidak tulis di komen dulu. Jadi kasih kesempatan setiap orang untuk ngetes dulu sejauh mana eh, teman-teman sudah
menguasai bahan 4 modul ya. OK，大家都准备好了吗？准备纸和笔了吗？Sudah siap kertas dan eh, alat tulisnya? Tidak pakai link. Teman-teman dengerin saya. Nanti saya akan bacakan kalimat bahasa Mandarin. Kemudian teman-teman tulis pinyin bagi teman-teman yang baru masuk ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi saya akan bacakan pinyinnya. Teman-teman tulis Hanyu pinyin secara tepat. Kemudian diartikan. Kira-kira arti kalimatnya apa? Oke? Ya, 我们可以开始吗? Sudah boleh ya, beserta nada. Ya, beserta nada. Oke, 好，那我们开始，kita mulai ya. Oke. 第一题，第一题itu nomor satu. 第一题 nomor 1. Teman-teman, saya akan bacakan 2 kali. 我会念2遍，然后会非常非常的慢. Ya, jadi akan sangat pelan. Jadi teman-teman fokus saja. Ya, oke. 第一题 nomor 1. 现在我不在家。现在我不在家。现在我不在家，够吗？你们明天再来，够吗？你们明天再来，够吗？可以吗？Tanda tanya. Ini satu kalimat. Soal pertama. Jadi teman-teman menuliskan pinyin, Hanyu pinyin, beserta nada, kemudian artinya. Jadi teman-teman punya 2 tugas ya. Oke, saya akan ulang sekali lagi. Kalimat pertama. 现在我不在家，够吗？你们明天再来，够吗？可以吗？ Tanda tanya. 好，第2题. Soal nomor 2. 爸爸是银行职员，够吗？他工作很努力，弟弟。他工作很努力，弟弟。他工作很努力。Oke, nomor 2 saya akan ulang lagi. 爸爸是银行职员，他工作很努力，弟弟。好，第3 nomor 3. 他教书教得很好。他教书教得
很好。第三，再来一次。他教书教的很好。好，第四，我们都在这儿学了很多生词。我们都在这儿学了很多生词。我们都在这儿学了很多生词。好，第五，苹果1公斤多少钱？苹果1公斤多少钱？苹果1公斤多少钱？第六，可以便宜一点儿吗？可以便宜一点儿吗？第六，可以便宜一点儿吗？第七，弟弟很喜欢打乒乓球。弟弟很喜欢打乒乓球。第七，弟弟很喜欢打乒乓球。好了吗？第八，第八，昨天我们跟老师去图书馆。昨天我们跟老师去图书馆。昨天我们跟老师去图书馆。第九，第九，这几天，这几天天气很热。这几天天气很热。你要多注意身体。你要多注意
身体。第九，这几天天气很热，你要多注意身体。第十，nanti saya akan bacakan dari nomor 1 sampai 10. Teman-teman boleh melengkapi kalau tadi ada yang ketinggalan, ya. Oke, kita dengerin dulu nomor 10. 第十，你有保险卡吗？你有保险卡吗？你有保险卡吗？10 你有保险卡吗？好，我们再重复一遍，大家可以从第一看一下，核对一下，核对都 mencocokin 呀，OK，我会给大家重复再说一遍啊。Saya akan ulang bacain dari nomor 1 sampai 10. Teman-teman boleh cocokin sambil dilengkapi kalau tadi ada yang ketinggalan. Oke? Oke, 我们再从第一看。nomor 1，现在我不在家，现在我不在家，你们明天再来，你们明天再来，可以吗？可以吗？第2，爸爸是银行职员，爸爸是银行职员，他工作很努力，他工作很努力。第3，他教书教得很好，他教书教得很好。第4，我们都在这儿学了很多生词，我们都在这儿学了很多生词。第5，苹果1公斤多少钱？苹果1公斤多少钱？第6，可以便宜一点儿吗？可以便宜一点儿吗？第7，弟弟很喜欢打乒乓球。弟弟很喜欢打乒乓球。
第八，昨天我们跟老师去图书馆。昨天我们跟老师去图书馆。第九，这几天天气很热。这几天天气很热，你要多注意身体。你要多注意身体。10, 10. 你有保险卡吗？你有保险卡吗？OK，好了吗？Oke, bagian pertama nanti kita akan cek ya semua barengan setelah selesai semua. Nah, sekarang bagian kedua. Bagian kedua. Sinyalnya kurang bagus dari putus-putus. Oke, sorry ya, saya baru lihat ke bagian chat. Oh, lagi tulis arti. Oke, silakan dulu. Tulis arti dulu. Oke, hao. Kalau gitu, enggak, jawabannya di keep dulu. Nanti kita akan cek bersama-sama, teman-teman baru cocokin ya. Baru cocokin. Jawabannya benar atau salah ya. Oke, kita lanjut tes berikutnya. Bentar. Bentar. Tes berikutnya, saya coba share dari sini. Hmm, kelihatan, teman-teman? Jelas nggak? Oke, jelas ya. Di sini mentranslate, kebalikannya ya. Jadi, ini saya kasih soalnya bahasa Indonesia. Teman-teman mentranslate-nya ke Mandarin. Sama pakai Hanyu Pinyin saja. Berarti yang bagian sini, siapakah nama temanmu? Ditranslate dalam bahasa Mandarin pakai Hanyu Pinyin. Jadi ini apa tugasnya cuman mentranslate saja di bagian ini ya. Silakan dikerjakan. Ini yang muncul soal nomor 1, 2, 3. Silakan dikerjakan dulu, nanti saya scroll ya. Iya, pakai Hanyu Pinyin. Iya benar Bu Feni. Kalau tadi Mandarin ke Indonesia melatih pendengaran. Kalau ini lebih ke melatih kalimat, mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Silakan 3 soal pertama.
OK，好，再来我们继续。Tidak ditulis jawabannya di kolom chat ya. Jadi kasih kesempatan teman-temannya untuk menjawab sendiri dulu. Ya, nanti kita baru cek secara mandiri di posisi masing-masing. Nanti saya akan kasih jawabannya, ya. Sambil kita latihan juga belajar. Oh, ini susunan kalimatnya seperti ini. Oke, untuk tiga kalimat pertama sudah kita lanjut lagi ya. 4, 5, 6. Silakan. Halo, Ma. Oh, iya, ketiga bioskop. 4, 5, 6. Silakan. Kita lanjut. 6. Setelah itu 7, 8, 9.
好，七八九，再来就是十、11、12、11、12。Nanti ya, yang ketinggalan nanti saya dari awal lagi ya. Kita selesain dulu, nanti saya dari nomor satu ya, biar teman-teman bisa ngecek ngecek lagi yang mana yang kurang. 10, 11, 12. Kita akan muter lagi ke atas dari nomor satu. Teman-teman boleh cocokin kalau memang tadi ada yang ketinggalan ya. Oke, satu, dua, dan tiga. 1、2、dan 3，好了，再来是4、5、6。好，4、5、6，再来就是7、8、9。七八九。
七八九，再来是十、11、12，十、11、12。10, 11, 12. 好了吗？十、11、12。Oke, bentar ya. Kalau Oke, 好了吗？嗯，好. Kalau gitu kita lanjut bagian berikutnya. Oke. Teman-teman mengisi kosong. Jadi ini ada soal dalam bahasa Mandarin, tapi tidak saya translate. Nah, teman-teman mengisi titik-titiknya kira-kira kata-katanya apa. Saya bantu dengan ada pilihan kata. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi sekarang teman-teman boleh screenshot dulu soal-soalnya. Ya, teman-teman screenshot dulu dari nomor 1 sampai nomor 5. Karena nggak bisa ditampilin bareng sama pilihan katanya. Jadi teman-teman screenshot dulu soalnya dari nomor 1 sampai 5. Halo, mah? Iya, bagian kedua cuma sampai nomor 12 dulu. Silakan di screenshot dulu soalnya. Soalnya nomor 1 sampai 5 di screenshot dulu. Kurang ke atas. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kayak gini oke? Ya, silakan.好，再来啊，我们继续，就是6、7、8、9、10. Kayak gini oke? Kepotong nggak?
Oke, silakan. Tidak ya? Oke, aman ya. Oke, silakan. 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 45 nggak kelihatan. 45 tadi udah, Pak. Tadi Bapak screenshot 1 sampai 5 di sebelumnya. Ada nggak, Pak? Kalau nggak, saya share ulang, nggak apa-apa. Ini 6 7 8 9 10. Total 10 soal. Oke. Oh, diulang. Oke, baik. Ini satu, dua. Nah, ini satu. Saya tempatin satu. Nah, gini. Silakan ya. Ini kalau di layar saya itu 1 sampai 7. Nah, silakan ya teman-teman ya. Kalau ada yang tadi kepotong. Kalau, kalau sudah semua, berarti kita akan ke opsi jawaban yang sudah saya siapin buat teman-teman ya. Ini juga nggak bisa tampilin semua. Kalau tampilin semua jadi kecil. Jadi teman-teman silakan di screenshot dulu. Ini di layar saya ada Mayo. Sampai yang paling bawah itu adalah, sorry, sebentar. Sampai yang paling bawah itu adalah Yuanpen. Apakah teman-teman sama? Harusnya sama ya. Mayo sampai Yuanpen. Terus yang bagian kanan, kanan layar ya, nar sampai you. Itu dulu teman-teman. Nanti saya geserin lagi. Hao untuk opsi jawabannya. Untuk opsi jawabannya silakan. Oke, sekarang saya geser ya. Nah, tadi kan kepotong di pininnya cuma muncul Kang Cai gitu ya. Nah, sekarang Kang Cai lengkapnya. Jadi sisa dua nih. Dua, dua baris jadi sisa 4.
Oke, untuk opsi jawabannya sekali lagi saya share. Mungkin ada teman-teman yang tadi kepotong. Nih, iya, pilihan jawabannya lebih banyak. Jadi silakan dibaca dulu soalnya, dipahami artinya, dan dilengkapi, dipilih yang paling tepat. Jadi jawabannya lebih dari jawaban yang harus diisi sama teman-teman ya. Oke, ini sudah. Dan sisa 4 di bawahnya ya. Nih, sisanya adalah ini ya. Itu untuk screenshotan opsi jawabannya. Oke, kalau masih ada yang ketinggalan, soalnya nomor 10, saya scroll lagi untuk soalnya yang dari nomor 6 sampai 10. Silakan kalau masih ada yang ketinggalan. Kalau sudah, teman-teman silakan dijawab. Oke, sambil teman-teman menjawab, apakah eh, kepalanya sudah muncul bintang-bintang? Gimana teman-teman ya? Sambil menjawab ya, sambil menjawab. Atau masih oke? Sudah muncul kunang-kunang mungkin? Atau sebenarnya terlalu mudah gitu? Masih oke, muncul bintang-bintang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Masih oke ya, 还可以. 好, bagian 2 nomor 3. Bagian 2 nomor 3. Bagian 2. Oh, ini saya scroll ya. Bagian 2 nomor 3. Ini Pak, silakan. Nomor 3 ini kah? Benar? Ini ya Pak Suyosan ya, nomor 3, bagian kedua. Oke, kalau gitu kita ke bagian 3, 8 sampai 10. 3 menit lagi kita akan cek jawabannya ya. Nih, silakan. 8, 9, 10.
8, 9, 10. Bagi yang memang ketinggalan sebenarnya nggak masalah. Ini kan direkam ya. Iya, direkam. Jadi teman-teman boleh minta rekamannya, terus nanti boleh diputar ulang, boleh lihat lagi soalnya. Nggak apa-apa ya. Oke, nomor 1 sampai 6 bagian 3 ya, sudah ada di layar juga. Oke, halo Ma. Kita udah boleh cek jawaban bersama-sama. Anggap kita belajar bersama-sama, latihan soal bersama-sama ya. Jadi eh, yang tadi teman-teman sudah berusaha ya, sudah berusaha maksimal menjawab dan mencoba yang the best dari eh, yang teman-teman sudah pelajari ya. 所以谢谢大家的努力. Terima kasih buat usahanya teman-teman. 那我们看一下第一部分的 jawaban dari bagian pertama ya. Sebentar, saya share dulu. Oke, berarti ini saya masih stop dulu. Oke, ini yang bagian pertama. Tadi teman-teman bekerja, saya juga bekerja. Oke, ini kunci jawabannya saya sudah siapin ya. Jadi tadi mendengar bahasa Mandarinnya, kemudian mengartikan. Jadi ada dua tujuan di sini. Yang pertama adalah menuliskan Hanyu Pinyin basic spellingannya dulu. Jadi kalau nada, teman-teman boleh lihat jawaban yang benar ya. Terus untuk spellingannya, jadi kalau XIAN tulisnya misalnya S berarti salah ya. Itu udah nggak perlu ditanyakan ya. Terus kemudian artinya, kalau artinya yang penting garis besarnya sama, teman-teman nggak perlu konfirmasi, nggak apa-apa ya. Misalnya bahasa Indonesianya kan kadang-kadang misalnya saya nggak di rumah, ya itu sama berarti maksudnya ya. Jadi tidak perlu dikonfirmasi. Yang penting arti secara garis besar bener is okay gitu ya. Jadi nggak perlu artinya persis kayak bahasanya Indonesianya saya gitu ya. Oke. Oke, sudah dicek dulu. Dia bekerja sangat keras. Betul, boleh. Yovita boleh ya. Maksud yang terkandung di situ benar. Ya, bekerja sangat keras. Betul, boleh. Oke. eh Fokusnya spellingan pinginnya dulu ya, teman-teman ya. Mm-mm.
Kalau nada, kalau saya sebenarnya praktikal, nada itu saya lebih pentingin ngomongnya tepat. Tapi karena kita online, saya nggak bisa tes satu-satu ya. Jadi nada, maksudnya pronunciation-nya balik lagi, teman-teman boleh cocokin berdasarkan ada di apa namanya di layar. Saya akan bacain. Jadi teman-teman yang mau latihan secara ngomong, apakah sama kayak Laoshi, teman-teman boleh dengerin rekaman sambil dilihat ditiru ya. Oke ya, ini saya bacain. 现在我不在家，你们明天再来可以吗？第二，爸爸是银行职员，他工作很努力。第三，他教书教得很好。Oke, pejabat bank boleh, boleh. Karyawan bank, pejabat bank boleh, boleh ya. 银行职员。好，再来是第四、第五、第六ya. Jadi kalau untuk pronunciation teman-teman sama diucapin dulu, terus di play video saya, habis itu dirasa kok belum sama, ditiru. Ya, sebenarnya tujuannya seperti itu, bukan untuk ngetes yang kayak gimana ya. Oke ya, 第四，我们都在这儿学了很多生词。我们都在这儿学了很多生词。第五，苹果1公斤多少钱？苹果1公斤多少钱？第六，可以便宜一点儿吗？可以便宜一点儿吗？Oke, tadi ada pertanyaan. Jiaoshu, dia harus nada satu. Karena di sini sebagai kata kerja. Verb. Kalau verb, bacanya nada satu. Kalau nada empat, itu adalah kata benda. Saya coret di belakang aja ya. Jadi kalau dia nada empat, misalnya jiao, jiao shi, itu ruangan kelas. Ruangan kelas. Huruf Mandarinnya sama ya. Tapi kalau dia sebagai benda, ini benda, noun, dia baru nada empat gitu, Bu. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu masalah kalau Hanzunya sama ya, tapi secara nada. Nah, kalau kita konteksnya tadi adalah sebagai kata kerja, jadi dia harus nada satu. Jiao satu. Oke, 再来是4、5、6的。再来是7、8 nomor 7 dan 8。弟弟很喜欢打乒乓球。弟弟很喜欢打乒乓球。第8，昨天我们跟老师去图书馆。昨天我们跟老师去图书馆。Iya, nggak apa-apa Wulan ya. Kalau masih pemula, berarti kira-kira tahu tujuan nanti selesai belajar, eh, standarnya mau capai seperti ini kira-kira ya. Jadi nanti kalau memang nanti ada lagi, berarti kira-kira ketahuan titik akhirnya gitu ya. Tujuan yang mau dicapai itu adalah pertama pronunciation, yang kedua tuh teman-teman bisa membuatkan kalimat. Dan tujuan finalnya adalah bisa ngomong sebenarnya ya. Oke, 再来是，ini tadi saya udah bacain ya. Ibu Eliana, 老师 saya langsung tulis Mandarinnya tapi tanpa nada, bolehkah? Oh, Ibu mengetikkan Hanzi gitu ya? Nggak masalah, ya nggak apa-apa. Kalau yang pinin kan sebenarnya pinin harus lengkap dengan nada. Kalau Hanzi memang nggak usah nada, ya.
Kalau memang sudah Hanzi berarti ibu bisa kenal Hanzinya, berarti sudah bisa pininnya. Makanya bisa ada Hanzi, jadi nggak perlu ada nada. Ya, oke. Terus pingpong sama tenis meja sama, sama. Pingpong sama tenis meja sama. Oke, 7, 8. Oke, Pak Andreas, saya 9, 10 dulu. Saya beresin dulu, nanti kita baru balik ya ke teman-teman yang ketinggalan ya. Oke, 9 dan 10. 这几天天气很热，你要多注意身体。Sama nomor 10. 你有保险卡吗？你有保险卡吗？Nomor 9 dan 10. Jaga kesehatan boleh, nomor 9 ya. Boleh. Memperhatikan kesehatan maksudnya jaga kesehatan boleh. 注意身体，多注意身体。好，再来我们看一下第四。Kalau teman-teman ada yang ketinggalan, silakan Pak Andreas. Nomor 4. Oke, halo Ma. Oke, bagian pertama. Kira-kira teman-teman gimana? Sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya. Kalau teman-teman mau latihan di rumah, kan ini udah ada jawabannya. Nah, nanti teman-teman boleh play lagi atau tadi mungkin sempat fotoin soalnya. Nah, nanti dicoba lagi dengan sesudah mempelajari jawabannya. Nah, kemudian dicoba lagi, ya kan? Nah, dicoba lagi nanti lihat itu juga boleh. Jadi sebenarnya tujuannya lebih ke melatih aja gitu ya. Kalau nilai hanya sebuah angka gitu. Nggak apa-apa ya. Sebentar. Bagian 1, 还可以老师. Oke. Lihat nomor 10. Oke, lihat 10. Oke, cuma benar satu ya nggak apa-apa. Kan baru masuk kan. Kalau kamu baru masuk benar semua berarti sudah harus ikut advance ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau cuma benar satu karena baru ikut. Terus nomor 10 salah arti kirain bayar pakai kartu. Ya udah nggak apa-apa. Arti benar, pininnya ada yang masih salah. Spellingannya ya nggak apa-apa. Nanti di notes aja. Jadi sebenarnya itu lebih ke oh ya saya kayaknya yang ini tuh perlu diperhatikan kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Is okay ya. Oke, Novan oke. Sedikit salah pinin kurang satu huruf nggak apa-apa. Ibu Arijani tiap nomor ada satu kata yang salah pininnya. Eh, eh, Ibu boleh perhatiin salahnya itu apa. Jadi gini, kalau yang memang ada salah pininnya, misalnya tiap nomor kayak Ibu Arijani, nah Ibu misalnya perhatiin, oh saya kayaknya salahnya di X, I, A, N, contoh ya. Nah begitu salah, nah Ibu perhatikan tuh pininnya berarti masih bingung yang di sini. Jadi ketahuan kitanya, oh di bagian sini nih saya perlu pemahaman lagi. Nah itu, maksud saya fungsinya seperti itu ya, feedbacknya ya. Oke. Itu terus arti benar semua berarti udah oke ya secara listening basic sudah oke. Nada oke nggak apa-apa terus salah penempatan maksudnya apa ya?
Masih susah bacanya loh. Kalau masih susah dengarnya, kemungkinan memang misalnya baru ikut ya. Jadi nggak apa-apa karena kan ini ikutnya juga nggak serentak gitu ya. Jadi tinggal mengukur dari posisi masing-masing aja. Karena saya cuma bisa tanya secara general kan ya, nggak bisa tiap orang. Nah, cuma maksud saya yang kayak tadi ada yang salah tuh, teman-teman lihat, oh kayak saya salah di sini karena saya punya eh, pemahaman begini. Nah, disitulah sebenarnya teman-teman bisa memperbaikinya lebih baik, maksud saya ya. Jadi teman-teman analisa dari, oh kenapa saya salah ya di sini ya? Oh, selama ini saya punya kendala ini, gitu. Jadi kan bisa jadi evaluasi buat kita sendiri ya. Kalau nada, jujur nada saya lebih pengennya teman-teman praktekin ya sebenarnya ya. Ha-ha. Kalau yang bisa benar semua ya bagus banget gitu ya. Tapi nada sebenarnya kalau saya praktikal ya, eh, karena saya bukan akademis sekolah, jadi maksudnya praktikal artinya saya sih nggak bisa nadanya, tapi saya bisa ngomong dengan tepat. Ya sudah, oke juga gitu ya. Ha-ha. Oke, salah nada nggak apa-apa, tapi lebih ke praktekinnya aja ya. Oke, yang penting sekarang spellingannya fokus saya. Spellingan misalnya NI, ya harus NI. Ya, terus YOU, nggak boleh YU. Nah, itu salah. Itu sudah salah. Karena mengantarkan teman-teman untuk bisa ketik Hanzi tujuannya. Oke, ini sudah. Jadi, menurut saya yang mungkin sering ikut dan udah ikut dari gelombang pertama harusnya sih 80-90, bener gak? Ya, walaupun ada salah, tapi ya itu ya 80-90. Berarti sebenarnya sudah oke. Gitu ya, oke ya. 再来是 kita lanjut ke hmm, yang tadi ya. Mentranslate. Kalau mentranslate, siapakah nama temanmu? Ini cuma mentranslate, jadi menuliskan ke dalam uh, Hanyu pinyin ya. 你朋友，朋友nya boleh nada 3, boleh nada 5 ya. Aslinya dia 3 ya. Jadi kalau ada yang tulis 3 masih oke. 你朋友叫什么名字？Niman. Tiga-tiga ya kita ceknya ya. Niman. Ya,去 Nah, ini sama, saya lebih pentingin spellingannya dulu. Ya, kalau nada, feedback buat teman-teman sendiri. Oh, ternyata nada saya masih kurang. Ya, nggak apa-apa. Tapi spellingannya dulu. Ya, terus yang ketiga,他们一起. Ini termasuk grammar ya. 一起去店. Ya, kenapa saya bilang fokus pengucapannya benar dulu gitu ya? Karena eh, teman-teman bisa ngucapin benar, otomatis bisa kasih tanda nada sebenarnya ya. Jadi kalau mau belajar tanda nada sebenarnya pengucapannya benar dulu. Misalnya, 你朋友叫什么名字? Nah, baru kan teman-teman lihat saya bukan hafalin loh, tapi karena memang saya ngomongnya benar, baru saya baca, saya kasih tanda. Nah, cuman cepat ya karena udah terbiasa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, oh nada saya masih salah, bukan dihafal. Ya, tetap saya ngulang kata-kata saya dari awal. Teman-teman bisa baca yang benar dulu, baru bisa kasih nada. Ya, oke. 你的朋友什么名字? Em, biasanya sih harus pakai ciao ya. Jadi harus ada ciao karena harus ada kata kerja sebenarnya secara grammar ya. Jadi tetap saya bilang mungkin kita sesuai grammar dulu ya. Ah, terus 你朋友 boleh, 你的朋友 boleh. 你朋友的名字是什么? Boleh. Yang saya pernah lihat ada buku yang begitu boleh.
Tapi kalau misalnya yang sering biasanya nih 朋友叫什么名字, 你的朋友 itu masih oke ya. Oke, 你的朋友是什么名字? Harusnya pakai 叫 sih Bu ya. Ya, 叫什么名字? Dipanggil apa? Ya, 你的朋友叫什么名字? Iya betul Bu Ita. Pakai te ya. Kalau yang pakai te nggak apa-apa. Oke? 你朋友的名字是谁? Nggak bisa. 谁 itu siapa? Ya, jadi nggak bisa. Tetap 叫什么名字? Kalau 他是谁 itu boleh. Dia adalah siapa? Ya, jadi konteksnya ya. Oke, terus nomor dua, 去哪里? Boleh. 哪里 sama 哪儿 itu sama. Oke. 你们想去哪儿? Boleh. 想nya boleh menggantikan 要 ya, tapi sebenarnya mau 要, oke, tapi masih oke. Artinya nggak jauh beda, masih oke ya. Ibu Eliana, ini saya sangat tidak bagus, tapi kosakata Mandarin saya cukup banyak, seperti ulangan yang pertama ini. Hampir saya bisa tulis semua. Pininnya tidak bagusnya maksudnya apa, Bu? Spellingannya, spelling itu maksudnya gini loh. Misalnya, 昨天 ZUO, Ibu tulisnya CUO. Itukah maksudnya? Atau di tempat ngasih tanda nada? Maksudnya nadanya atau spellingan pininnya? Nomor eh, 3, bolehkah 去看电影? Dia ke bioskop belum tentu nonton, Bu Meriana. Jadi mungkin tidak boleh ya. Ha-ha. Jadi saya back ke basic ya. Kalau mau dikembangin sebenarnya banyak ya. Jadi saya batasin ya supaya kita nggak melebar dulu. Jadi ini karena ke bioskop. Jadi kalau kita sebagai seorang translator harus translate-nya sesuai. Kalau enggak, artinya bisa berbeda ya kan. Mereka ke bioskop belum tentu nonton masalahnya ya. Oke ya, boleh ya Bu Meriana. Ya, 去看电影 itu benar, tapi itu artinya pergi nonton. Sedangkan kalimat saya ke bioskop. Ya, oke ya. Terus Wanti, Bu Wanti, 到电影院去. 一起到电影院去 gitu ya. Jadi 一起nya benar, terus 去nya langsung diganti 到电影院去. Itu boleh. Boleh. Boleh ya, artinya tidak berubah. Terus 他们昨天下午一起去电影院. Oh, 他们nya di depan, boleh. Jadi si subjek sama ini tukaran tempat, boleh. Ya, masih boleh. 电影院 sama 戏院一样吗? 不一样. 电影院 tuh bioskop. Sorry saya izin sebut merek ya, kayak 21 itu bioskop, 电影院. Kalau 戏院 itu ini apa namanya, Taman Ismail Marzuki. Beda. Iya. Heeh. Jadi beda. Oh iya, 戏院 tuh kalau di China itu biasanya eh, apa, pemutarannya kayak Qingju. Nah, itu di 戏院. Tapi kalau 电影院 biasa film-film yang memang sudah direkam, dibikin kayak di syuting. Ya, jadi berbeda sih. Ya. TMI, ya benar. Ya, sorry ya kalau saya salah ya, tapi maksudnya 戏院 tuh yang ada drama, tapi dramanya langsung gitu. Itu namanya 戏院. Jadi beda ya. Ini bioskop. Bioskop yang teman-teman nonton film. Ya. Oke, terus. Oke, kalau salah waktu memang salah di kosakata ya. Ibu Eliana spelling ya. Kalau spelling nanti eh, semoga jadi ya. Mungkin nanti ada kelas Hanyu Pinyin khusus. Ditunggu aja. Nanti mungkin Ibu boleh ngulang di kelas itu ya. Ah, ah, ya, semoga ada. Ya, nanti kita coba eh, mengagendakan tentang Hanyu Pinyin. 再来是第4, saya punya. 我有2本.
Di sini kalau teman-teman ada izin boleh karena ada sudah boleh. Kalau nggak ada izin juga oke. Terus sekarang oke 456 silakan dicek dulu. 我有2本汉语故事书，我可以问吗？ Oke, terus 听说你已经搬家了，听说你搬家了 tanpa izin boleh ya. Izin itu artinya sudah. 现在搬到哪儿？汉语 diganti 中文 boleh. 可以. Boleh ya. Sada boleh. 汉语 diganti 中文 boleh. 好了, silakan di screenshot dulu. Nanti teman-teman juga boleh, misalnya salah, teman-teman mau tutup lagi, translate ulang, itu juga boleh jadi bahan latihan di rumah gitu ya. Oke. 现在搬去哪儿 boleh. 搬到哪儿 kalau misalnya taunya teman-teman pakai 去 boleh. Oke. 消息你搬家了 nggak boleh. 听说 ya nggak boleh. Oke. 搬到哪里 kalau 搬在 dia cuma boleh 到 sama 去 yang selain itu belum boleh. Nggak boleh 在 ya. Jadi memang teman-teman lihat, oh ya pindah ke mana gitu ya. Ternyata di bahasa Mandarin tuh dia ada polanya. Nggak bisa semua ke ya udah pakai 去 gitu ya. Atau pakai 在itu sebenarnya di, di. Jadi nggak cocok di sini pakai 在 ya. 搬在哪儿 nggak bisa ya. Terus harus 搬到哪儿 atau 搬去哪儿. 中文 sama aja 老师. Iya nomor 4 中文 boleh ya. 说说可以吗? 说说 yang mana? Oh, kabarnya nggak boleh. 说说 itu ceritakan soalnya, artinya berbeda ya. 搬在哪里 nggak boleh, harus pantau atau 搬去 ya. Semua sudah saya jawab. 哪儿 pakai 哪里 boleh. 听说你已经搬家了 harus ada le, Bu Vina. Ya. 搬在哪儿 nggak bisa. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya jelasin memang dia tidak ada 搬在哪儿, nggak ada. Memang nggak ada ya. Kalau mau dijelasin pun dia tidak ada pola itu maksud saya. 搬到哪儿 atau 搬去哪儿. Makanya kenapa saya jadikan tes. Jadi teman-teman perlu notice, oh 搬到 atau 搬去 tidak ada 搬在. 没有，在中文永远没有, selamanya nggak ada frase itu. Oke. Manhwa itu komik, jadi sorry nggak bisa ya. Harus 故事书, buku cerita. Pennya harus ada karena dia adalah kata bilangan. Oke? Sudah terjawab semua ya. Baik, saya lanjut lagi. 789. 我们 mau pakai izin boleh, tanpa izin masih oke ya. Izin sama 搬到公寓了. 公寓 itu apartemen. Oh iya, sorry, ada area Jakarta Barat. Pantau. Jakarta, ya, Jata, 西区, 西 barat 区 area. 西区的, sorry nggak cukup saya nyambung ke bawah ya. 公寓了. 我们已经搬到雅加达 Jakarta 西 barat 区 area 西区的公寓了. Ini kalimatnya agak majemuk ya teman-teman lihat. Jadi ke apartemen daerah Jakarta Barat ini satu frase ya. Oke. Terus besok pagi. 明天早上我去机场. Ini 机场. Oke. 接妈妈. 你有
要托运的行李吗？Oke, ini 7, 8, 9, 10. Saya tulisin dulu ya, baru saya jawab pertanyaan teman-teman ya. 我已经学了5年汉语。爸爸对汉语语法很感兴趣。Ini X ya teman-teman, 兴趣。你喜欢什么运动？Oke, silakan sambil saya cek dulu dari teman-teman. Boleh tidak? 我问可以吗？可以 sih Bu Sinta. Tapi biasanya 我可以问吗？我可以，biasanya 可以 dulu baru kata kerja ya. Oke ya. 搬到西雅加达 boleh 老师 Jakarta Barat masih oke, tapi biasanya Pak Amin orang ngomongnya ya Jakarta Sichu, ya Jakarta Sichu, Nanchu Selatan, Dongchu Timur, terus Beichu Utara ya. Jadi kalau bisa lebih jelas pakai ini si eh, arah mata angin, terus Chu area daerah ya. Kalau bisa pakai ini jadi lebih jelas. Kalau si ya Jakarta kadang-kadang takutnya apa namanya orang tuh suka salah dan nggak paham ya. Nomor 8 tidak ada kata pagi hari. Oh iya, besok saya. Oke, baik. Berarti ini causangnya kita hilangkan ya. Oke, causang. Hmm, 嗯 Oke, 再来是明天我去机场接妈妈. Oke ya, nomor 8, 谢谢 Dr. Evelyn. Kemudian kita lanjut. 搬到西雅加达公园. 公园 nggak boleh. 公园 itu taman ya. 公寓 apartemen. Ini ternyata hapusan. Oke, sorry ya. 公寓 nggak boleh 公园 nggak boleh ya. Itu 公园 itu taman, 公寓 apartemen. Oke. Terus nomor 7 belum screenshot, silakan di screenshot aja. Saya belum ganti halaman. 明天我要去机场接妈妈. Boleh. Oh, memang iya. Saya tadi kelebihan pagi ya. Oke. Terus 早上. Iya, memang nggak ada. Sorry ya teman-teman ya. 再来是我学汉语5年了，我学汉语，我已经学了5年汉语, boleh. Bu Ita dia bikinnya 我学汉语5年了, boleh atau seperti saya, 我已经学了5年汉语, masih boleh ya, 已经 tanpa 已经 juga boleh. Terus 西野城的公寓. Ya, boleh Bu. Sama ya, si ya Jata, si Yecheng. Cuman saran saya Bu, kalau ya Jata itu secara internasional. Jadi pakainya Jakarta aja, ya Jata. Kalau Yecheng harusnya si Ye ya. Jadi huruf Hanzinya begini Bu. Ye. Yecheng itu eh, sebutan lama. Kota Jakarta, kota Sunda Kelapa. Ye ini kelapa. Yecheng. Boleh dulu nyebutnya gitu betul. Tapi sekarang internasional ngomongnya Yachata. Di berita juga ngomongnya Yachata ya. Jadi boleh ya diganti. Kita pakai standarnya internasional aja ya. Oke. Terus 我已经5年学习汉语. Nggak bisa Bu Vina. Jadi harus yang kayak tadi 我学汉语5年了 boleh. Atau 我已经学了5年汉语. Kalau mau uniannya dulu, baru Hanyu gitu ya. 学习 dia harus 学 duluan, 学 di depan ya, di depan baru durasi, baru kata benda. 我学汉语已经5年了，我学汉语已经5年了，boleh masih oke, Bu Lucia.
untuk nomor 10, terus 你有行李要入仓吗? Masih oke Bu, tapi biasanya kita pakai istilah khusus toyun. Toyun itu artinya check in, jadi masukin bagasi ya, toyun. Boleh, Ibu Chunrong masih boleh. Oke, 新学汉语5年了. Tadi sudah dijawab ya Bu Lilian ya, bisa. 我已经学汉语5年了. Ya, boleh. Oke, si Yajada de Gongyu sama. Tadi saya sudah jawab ya. Yang sudah jawab saya nggak baca lagi ya. Nomor 12 tidak kelihatan. Oke, saya scroll dulu. Silakan. Hmm, 我能问一下吗? Boleh. Mei, boleh ya. 我已经5年了学汉语. Nggak bisa. Kalau 10 nggak bisa. 10 harus ikutin saya. Nomor 5 masih bisa ya Mei ya. 去飞机场 boleh. 机场 sama 飞机场 sama sinonim. 我已经学习汉语5年了 boleh. 我已经学了5年汉语 boleh. Yang khusus kalimat ini boleh ya, durasi boleh. 学汉语5年了 boleh. Hmm, Dokter Evelyn belum boleh kalau uniannya ditarik ke depan belum boleh karena unian ini durasi bukan keterangan waktu ya. Oke, nomor 1 belum nggak apa-apa nanti boleh dengar dari rekaman ya. Maksudnya lihat dari rekaman nanti di screenshot ya. 爸爸对汉语的语法很感兴趣. Masih oke? Kalau ini tanpa te juga sudah boleh ya. Nomor 12 sudah saya perlihatkan di layar. Oke, nomor 10 pakai cio. Tidak. Ya, tidak perlu cio. Nomor 10 ya. 我学了5年华文5年了. Boleh Huawen, ya boleh ya Huawen bahasa Mandarin, boleh boleh Bu Meriana. 我学了汉语5年了. Ya boleh. Bu Nani, kayaknya ini tadi sama ya. Oke, oke. Ya Jata sama dengan Ye Cheng, iya sama. Cuman secara internasional pakainya ya Jata. Oke ya. Poin 7, 我们搬到了西雅加达公寓的. Enggak boleh. Si Yajada de Gongyu. Te-nya harus sebelum Gongyu. Ya, oke. Jadi te-nya harus si Yajada de Gongyu seperti punya saya. Sorry. Nah, te-nya harus di sini posisinya ya. Tidak boleh Bu Lina. Xingli yao ruju. Ruju itu untuk orang, bukan untuk bagasi. Ruju itu artinya masuk, tinggal masuk gitu. Nggak bisa. Ruju itu untuk orang ya. Nomor 11 tanpa, sebentar. Nomor 11 tanpa yufa. Tidak boleh, belum tepat karena yufa itu adalah tata bahasa soalnya. Ya, jadi translatannya berarti belum lengkap ya. Oke. 学5年中文了. Boleh, ini sama. 我已经学了5年中文了. Hanyu-nya diganti 中文 boleh Pak Suyosan ya. 爸爸很注意，很关注. Belum bisa. 关注 itu sebenarnya pay attention. 不可以. Beda arti. Kalau ini berminat. Ya. 关注 itu misalnya contoh apa ikut blogger terus sangat memperhatikan. Jadi beda 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 arti. Kalau ini berminat. Jadi senang gitu ya berminat. Oke. Hmm, ini sudah ya. 12 sudah. 我已经学中文5年了. Boleh. Tadi sepertinya sama ya. Dari tadi atas ada yang begitu. Itu boleh. Boleh ya, Wulan ya. 爸爸对中文语法很感兴趣. Boleh. Kan benar nih. 中文 sama dengan Hanyu. Sama. Ya, sorry. Ini ketutup nanti. Ini. Sama kok. 中文 sama Hanyu sama ya. Terus, 你喜欢什么运动? Ya, 喜欢 suka. Iya, sampai nomor 12 saja, betul. Oke, 好了，再来是 kita lanjut ya. Oke, ini jawabannya. 你家有几口人？昨天我们
我们昨天刚自行车刚才他们不抽烟，我没有，有一个，你呢？弟弟，对，您是多少？女儿原本不喜欢，但后来她在哪儿？Oke, jawabannya ini saya kecilin dikit. Nah, teman-teman bisa cek jawabannya semua. Oke. Eh, nomor 12 tadi ada si Huan diganti I. Masih boleh. I 什么运动, tapi posisinya harus sama ya. Jadi, sorry, saya ini dulu. Nih, tadi, oh ternyata jauh. Oke, ini si Huan ada yang mau ganti I, boleh. Ya, nih I 什么运动, cuman kebiasaan biasanya pakai si Huan suka. Ya, pakai kosakatanya si Huan ya. Oke, selesai. Kita lanjut. Ya, harusnya cukup jelas di layarnya teman-teman. Silakan dicek yang bagian terakhir. Jawabannya gimana? Harusnya banyak yang bisa jawab ya. Nomor 5 boleh. Kalau kebalik misalnya 我有哥哥姐姐没有一个妹妹. Karena dia ada ike, Bu. Ya, jadi sorry nggak bisa kebalik karena pas banget ada ike. Ya, jadi Bu Endang belum bisa. Karena ada ike. Kalau ini nggak ada ike, mungkin boleh tukaran. It's okay. Ya, jadi kita nggak pernah bilang meyo ike meme. Langsung aja meyo meme gitu ya. Jadi sorry ya, nggak bisa tukar karena pas banget soalnya ada ike. Jadi tetap jawabannya harus begini. Ya, oke. Bagian terakhir sangat sulit ya. Oh, oke. Karena ya teman-teman punya tugas untuk memahami artinya, kemudian mencarikan kata yang tepat untuk kalimatnya. Ya, makanya ditaruh di terakhir. Oke, nggak apa-apa. 多少? Oh ya? Oh ya, saya kurang kasih berarti ya. 多少 nggak ada di kunci jawaban? Iya ya. Oke. Sorry ya, berarti ada yang kurang ya. Oke, baik. Iya, iya, nggak ada 多少. Baiklah. Kalau gitu nanti itu dihitung benar semua aja ya. Oke, 原本. Ya, ini lebih ke melengkapi ya. 原本 tuh pada awalnya tidak suka belajar, tapi kemudian, 后来 itu kemudian ya. Oke, terus ya nggak ada 多少 ya. Saya yang ketinggalan. Hmm, 哪里? Nomor 10. Sorry, sesuai pilihan yang di sini. Di sini tidak ada pilihan nali. Jadi balik ke sini dulu ya. Tapi kalau misalnya cuma melengkapi secara bebas boleh nali. Nali sama nar itu sama sebenarnya sinonim. Boleh ya. 8 isinya tuh emang bolehkah? Nomor 8 Oh nggak boleh. Nomor 8 nggak boleh isinya tuh emang nggak cocok. 电话号码是多少? Nomor teleponnya berapa ya? Oke, terus nomor 5 有，然后呢? 有哥哥，然后 enggak, Bu Nani. Ya, di situ nggak perlu pakai ranho. Ranho biasanya actionnya apa dulu, kemudian actionnya apa dulu. Itu baru pakai ranho. Ya, saya melihat ranho itu teman-teman banyak yang pakainya tuh kurang cocok. Ya, sekalian ya, karena di sini ada pertanyaan. Ranho itu biasanya gini, kita bangun pagi kemudian makan.
saya ganti baju kemudian pergi. Nah, di situ cocok pakai 然后. Kalau nomor 5 tidak. Dia tetap harus 没有 sama 有. Ya, oke ya. Hmm, oke, nomor 8 boleh ganti 好吗? 电话是 enggak boleh. Nomor 8 tetap harus 多少. 你的电话号码是多少? Kalau 号码 itu 你的电话号码是多少? Ya, jadi enggak. 号码 ya maksudnya nomor kan ya? Iya, enggak. Mm-mm. Soalnya kurang 号码. Oh, enggak. Bisa pakai langsung 你的电话是多少? 你的电话号码是多少? Kalau mau lengkapnya. Ya, tadi menjawab pertanyaan Pak Amin, maksudnya diganti 号码 boleh enggak? Enggak boleh. Ya, jadi kalau mau ada 号码 itu harus di sini. 你的电话号码是多少? Tapi tidak kurang sih, memang ini simpelnya ya. Jadi 你的电话是多少? Apa praktisnya ya, nggak lengkap. Oke, nomor 8 boleh pakai ma. Nggak boleh. 你的电话号码是多少? Habis itu tanda tanya. Tidak boleh pakai ma. Ini bukan kalimat yes or no question. Ini apa artinya nomor telepon kamu berapa? Ya, jadi tidak boleh pakai ma. Tadi dikira nomor 9 jawabannya itu 虽然, 但是. Oh, enggak. Nomor 8 cuma satu jawabannya. Ya. 电话是吗? Enggak boleh. 是多少? Ini enggak boleh dinego. Enggak bisa ya. Ma itu adalah yes or no question. Kalau ini nomor telepon kamu adalah berapa? Oke? Ya, cukup ya. Eh, Silakan dilihat lagi, mungkin lebih ke kesulitan karena memahami artinya ya. Nah, apa-apa, nanti teman-teman boleh jadikan pembelajaran juga ya. Oke? Eh, 谢谢大家，也谢谢班长，祝大家成功ya, sukses ya buat teman-teman semua, 继续学习, lanjut belajar. 我们有机会再见. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. 谢谢大家，祝大家身体健康，谢谢班长，谢谢老师、谢谢班长。谢谢老师，谢谢。再见。谢谢班长。